Kalau ada yang mau, nanti hari Ahad depan ini ada di Masjid Anggur Jagalan kajian mengenai hukum puasa Ramadan. Hari Ahad jam 9 sampai jam 11. Kalau tidak bisa datang ke sana, buka radionya. Bisa kita dengarkan di rumah, di pasar, segala macam. Yang penting ada kemauan dari kita untuk kemudian kita ini belajar hukum tentang puasa Ramadan. Hadirin sekalian, kita lanjutkan mengenai kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kita sampai kepada ayat yang ke 24, 25, 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-26. Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul fa sadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min dubur fa kadzabat wa huwa minas shadiqin. Ayat yang ke-26 menjelaskan kepada kita, ketika tuan ini mulai masuk ke dalam rumah, kelihatan ada Yusuf dengan istrinya dalam kamar. Ketika tuannya buka pintu, ternyata dua orang ini rebutan menuju pintu, dan akhirnya ketahuanlah di situ ada sesuatu yang tidak benar. Maka Nabi Yusuf mengatakan kepada raja, dia mengatakan, dialah yaitu istrimu yang merayu dirimu. Jadi dia rawadatni an nafsi, dia yang ngajak aku. Saya tidak ingin apa-apa. Kemudian setelah itu ada salah seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Nah, saksi di sini para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bayi kecil yang baru lahir bisa ngomong. Ada yang mengatakan lelaki tua yang dianggap bijaksana di kaumnya. Ada yang mengatakan bahkan benda mati yang jadi saksi, macam-macam. Yang terpenting ada seorang saksi dari keluarga istri raja yang kemudian menjadi penengah atas kejadian itu. Kemudian saksi itu mengatakan, jika gamisnya Yusuf itu sobek bagian depannya, maka istrimu benar dan Yusuf bohong. Kenapa? Gara-gara tertariknya di bagian depan, berarti ada hadap-hadapan seperti ini. Tapi jika baju garisnya yang robek bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan Yusuf alaihissalam dia berkata jujur. Maksudnya kalau yang sobek belakang, berarti Yusuf mau menghindar. Perempuan ini berusaha menarik Nabi Yusuf dari belakang sampai pada akhirnya bajunya koyak. Kemudian ayat yang ke-20 mengatakan, falamma ra'a qamisuhu qudda min dubur, ketika ketahuan kalau ternyata bajunya Nabi Yusuf ini yang sobek bagian belakangnya, maka apa yang terjadi? Qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna 'adzim. Kemudian raja mengatakan, ini adalah perbuatan kamu. Innahu min kaidikun, ini perbuatan kamu. Inna kaidakunna 'adzim, sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat besar. Perhatikan ibu-ibu yang di belakang ya, mohon maaf. Ada ibu-ibu di belakang sana? Ada ibu-ibu yang masih hidup ya? Begini ibu-ibu, perhatikan. Dalam ayat ini Allah mengatakan melalui lisan istri, suami perempuan tadi, dia mengatakan setelah ketahuan baju Nabi Yusuf yang sobek bagian belakang, maka ketahuan kalau yang bikin gara-gara perempuan. Yusuf tidak tahu. Setelah itu raja mengatakan ini tipu daya kamu sudah, istriku. Kemudian raja menambahkan inna kaidakunna 'adzim, sesungguhnya tipu daya para wanita ini sangat dahsyat. Sementara ketika Allah menceritakan tentang setan, Allah berkata, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan ini dhaif, lemah. Bayangkan ya, perbandingan antara yang dua ini. Mohon maaf ibu-ibu ya, jangan diboikot saya. Ketika ngomong tipu daya perempuan, dibilang tipu daya perempuan ini berat, dahsyat. Ketika berbicara tentang tipu daya setan, Allah mengatakan apa? Inna kaidasyaitani kana dha'ifa, lemah. Setan deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kabur.
Kalau setannya perempuan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia lanjutkan bismillahirrahmanirrahim, mau surat apa? Loh, ini lagi. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih besar untuk para laki-laki setelah aku meninggal, kecuali fitnatun nisa, kecuali fitnah dari seorang wanita. Wa kanat awal fitnah di Bani Israel kanat fil nisa, dan ujiannya Bani Israel itu yang pertama kali kena gara-gara seorang wanita. Ini hadis yang sahih. Kemudian dijelaskan dalam hadis ini apa fitnah yang terjadi pada kalangan perempuan Bani Israel zaman itu. Apa? Fitnahnya apa? Bani Israel ini difitnah sama Allah, diuji oleh Allah, diberikan fitnah itu kan titik awal mau datangnya kehancurannya. Ini apa? Fitnah perempuannya apa? Perempuannya ngapain? Bani Israel. Hadirin, silakan jawab. Ayo. Nama? Menyambung rambut. Itu fitnahnya mereka yang pertama. Dimulai dari seorang wanita dari kalangan Bani Israel menyambung rambut. Ibu-ibu, bagaimana hukumnya nyambung rambut ibu-ibu? Ibu-ibu, hukumnya nyambung rambut pakai gelungan, pakai yang dimasuk salon itu rambutnya dipertebal, pakai alat itu bukan jatuh, ada alatnya itu. Masa ada tahu? Ada itu. Bagaimana hukumnya ibu? Hukumnya haram, tidak boleh, tidak boleh. Hatta alasannya apa? Ini kan buat suami saya. Suami dari mana yang lihat sama lihat istrinya palsu gitu? Kelihatannya cuannya dilepas, lu bohong. Kan repot. Maka tidak boleh. Menyambung rambut tidak boleh. Sama, hati-hati untuk ibu-ibu. Karena kalau fitnah pertama terjadi dari wanita, maka semuanya rusak. Kalau pertama fitnahnya dari wanita, maka semuanya rusak. Disebutkan di sini inna kaidakunna 'azim. Fitnahnya perempuan, tipu dayanya perempuan ini begitu dahsyat, begitu hebat. Lana kalah semua. Nah, sekarang begini. Kalau sudah mulai perempuan ini bikin perkara, sekali lagi saya mohon maaf sama ibu-ibu ya, bukan ibu-ibu di sini, yang lain maksudnya. Itu maka semuanya tatanan akan rusak. Dimulai dari perempuan yang suka keluar rumah. Anaknya tidak ada yang jaga di rumah. Anaknya merokok, anaknya lihat sesuatu yang tidak benar, anaknya keluar rumah, main-main sama temannya. Gara-gara ibu tidak ada di rumah. Padahal perempuan ini oleh Allah diciptakan untuk di rumah. Sudah tidak usah protes sudah. Ini yang terbaik. Masa Anda mau seperti perempuan di Jakarta sana? Ketika kami di Jakarta sana, kita berangkat kuliah, perempuan-perempuan itu ikut bareng ngejar bis. Dilihat mata itu tidak pantas. Kok perempuan nggak dibagi keluar rumah ngejar bis? Kita mau kemana? Wah, itu karir. Karir dari mana? Karirnya para wanita ini di rumah, didik anak bisa jadi seperti Imam Bukhari, bisa jadi seperti Imam Muslim, bisa jadi seperti Imam Syafi'i. Saya cerita Sufyan Ats-Tsauri, ingat kan? Ibunya Sufyan Ats-Tsauri. Didik itu karirnya perempuan. Jangan perempuan wanita karir masuk pasar, banyak sih. Ada jarbis. Bahkan yang lainnya saya berangkat lihat ada tukang perempuan. Perempuan ini narik gerobak sampah. La haula wala quwwata illa billah. Pegang itu lihat itu. Tidak kodratnya, cuma dipaksa. Dipaksa. Dan ini Fir'aun zaman sekarang. Apa kalau bilang Fir'aun zaman sekarang? Kenapa? Fir'aun itu sifatnya menjadikan membunuh para lelaki, bagi laki-laki dibunuh, bagi perempuan dibiarkan hidup. Ini Fir'aun zamannya Nabi Musa. Fir'aun zaman sekarang bagaimana? Sama, yang laki-laki dibunuh, yang perempuan dibiarkan hidup. Maksudnya apa? Mohon maaf, sekali lagi buat ibu-ibu sensitif, mohon maaf ya. Perempuan dikasih lapangan kerja. Wih, syuhur perempuan. Masuk kantor Pemkot, masuk kantor pajak, masuk kantor bea cukai, bahkan masuk kantor pom bensin. Bukan kantor, pom bensin. Perempuan ngecor bensin. Sementara yang laki tidak dikasih kerja. Yang laki tidak dikasih kerja. Coba perempuan itu suruh mengundurkan diri semua. Bikin surat pengunduran diri. Akhirnya yang mengisi tempat mereka para lelaki. Tidak usah repot ada ibu-ibu, para perempuan. Biar suami Anda yang kerja, Anda duduk di rumah. Ngatur anak, ini kan membunuh laki-laki ini. Yang laki-laki nggak boleh kerja, tidak dikasih lapangan kerja. Yang perempuan suruh kerja. Nanti di tempat kerja kumpul laki-laki
Itu yang kita mau. Jawab mau yang seperti itu? Ya sudah, kalau mau begitu ya apa-apa. Cuma ya kodrati gitu. Kodratnya perempuan ini memang diciptakan untuk ada di rumah. Ketika suami datang, perempuan sudah siap membuatkan minuman, membuatkan kopi, anak-anak sudah mandi, kamar sudah rapi, kan enak. Jadi sekarang dibalik, yang perempuannya mau kerja, laki-laki cuci baju. Loh, kalau sekedar bantu tidak apa. Tapi kalau laki-laki sudah jadi tukang cuci, perempuan keluar kerja, anaknya nanti waduh, tidak karuan. Karena bukan kodrat, bapak ngurus anak ini tidak kodratnya itu. Walaupun tetap boleh dan mulia itu. Cuma kodratnya wanita ada di rumah. Ini fitnah perempuan, hati-hati. Dan para wanita yang tertipu. Anda ini sekarang dibilang seakan-akan kalau Anda mulai berani keluar rumah untuk bekerja, seakan-akan wanita-wanita muslim telah diberikan kebebasan. Kalau dia dikungkung di rumah, seakan-akan wanita muslim sedang terpenjara, perlu dibebaskan. Bayangkan, ya sekarang wanita Amerika itu kepingin seperti Anda, duduk mulia di rumahnya, dijaga oleh suaminya yang keluar rumah, kemudian dia ngajar. Mereka sekarang kepingin, lah kok Anda baru belajar mau keluar rumah sekarang? Sampai ada salah satu ustaz dari Timor sana, dia bilang apa, kami di Irian itu sudah belajar telanjang dari zaman dulu, sudah pintar telanjang. Nah sekarang kami sudah pintar menutup aurat, masa perempuan kota baru belajar telanjang? Nah kok diwolak-walik aturannya dunia ini mulai sekarang kan? Makanya sudah ibu-ibu yang kuliah jadi wanita itu, inna kaidakunna azim. Karena kalau para wanita sudah dimulai di luar rumah, ini sudah mulai fitnah terjadi sudah. Di mikrolet bareng perempuan, di pasar campur perempuan, nanti masuk terminal campur perempuan, kita ngurus pajak campur perempuan, kita ngurus bea cukai campur perempuan. Dan mohon maaf, kita laki-laki normal gitu ya. Mohon maaf. Jadi ibu-ibu jangan terlalu marah kalau suaminya ini kemudian jadi suami yang matanya lumayan keranjang gitu. Jangan marah kemudian. Ya gara-gara orang dan semisal ibu-ibu ini, bukan ibu-ibu ini. Susah bahasanya ngomongnya. Ya gara-gara wanita itu sendiri. Kenapa dia buka aurat? Maka dari mohon maaf, mohon maaf ini. Ada Ustaz saya waktu di pesantren dulu di Arafah dulu dia bilang, cuma saya juga tidak tahu dia ini cerita jujur atau cerita bohong. Dia mengatakan begini. Ada di suatu mikrolet perempuan pakai rok mini. Ada kan sudah boleh cerita. Sudah lanjut, tidak boleh dikatakan lanjut. Nah, inilah bahwa fitnah perempuan itu berat. Mohon maaf, tidak boleh ngomong gitu di majelis ini tidak pantas. Kita tidak mau sama seperti yang lainnya. Nah, makanya hadirin, ketika Allah menjelaskan mengenai kaidu syaitan, tipu daya setan itu mudah. Tapi ketika Allah menceritakan mengenai tipu daya wanita ini berat, itu menunjukkan apa? Para wanita Anda itu sesuatu yang berat untuk kami. Anda itu berat buat kami. Awadun alaikum, perempuan ini ada di pangkuan kita. Tanggung jawab kita, ada apa-apanya sama perempuan kita yang ditanya sama Allah, kaum laki-laki. Maka masa Anda rela istri Anda keluar rumah? Anda suka istri Anda keluar? Sudah, kok ganti jawab. Anda lebih senang istri Anda di rumah, ngurus anak, bersih-bersih rumah. Kalau Anda pulang istri Anda sudah cantik, sudah kelihatan hangat, kopi panas. Atau istri Anda suruh keluar di jalanan, dia suruh cari makan, dia suruh capek-capek, dia suruh keringetan, dia suruh campur laki-laki yang bukan bapak. Mana suka yang mana? Nah, ini semua dijawab. Keluar semua istri Anda. Hari ini hasil ini perlu kita luruskan. Dan ini fungsi pengajian. Ini fungsi pengajian yang seperti ini. Kita meluruskan sesuatu yang masih bengkok dan hati-hati hadirin. Pengajian ini seperti air garam. Tahu air garam? Air garam ini kalau kena tangan yang ada luka, bagaimana rasanya? Ngeri. Tapi kalau tangan Anda ada luka, disiram garam, hatta sakit luka pokok. Maka ketika Anda merasa tersinggung, ada yang salah dengan kita. Berarti mungkin ada yang suek di tangan kita yang kalau Anda merasa marah. Dan itu bukan masalahnya Ustaz. Jadi kita sekedar menyampaikan, nanti masalah diterima, tidak setuju, itu kan diserahkan kembali kepada Anda. Cuma sudah yakin saja. Ceramah ini seperti siraman air garam. Kalau Anda tidak ada penyakit, itu rosok.
Tapi kalau ada penyakit, kesiram sama ceramah yang seperti ini, kerasa waktu anak dunia terus ada terus tidak pengajian mata mulia. Ini hati-hati. Seperti itu Harun. Maka di sini disebutkan tipu daya setan ini begitu, tipu daya para wanita itu begitu dahsyat dan dimulai dari para wanita yang menyambung rambut. Dan saya tambah dari saya satu. Kalau ibu-ibu mau menikahkan putrinya, ibu-ibu yang di belakang perhatikan ya. Kalau ibu-ibu mau menikahkan putrinya, tolong dan jangan kemanikannya jangan keterlaluan, tidak baik, biasa saja. Apalagi sekarang banyak perhiasan yang mulai kerok alis, ya kan? Kerok alis yang bertipis, nanti ditambahi alis palsu. Kalau ibunya kuat, insya Allah nggak sampai seperti itu. Bapaknya harus tegas. Kepingin kerok alis, nggak usah rapi bisa. Jadi sangat berilikah. Ini kerusakan dia. Mohon maaf bagi ceramah hari ini mungkin begitu banyak yang mengganggu, banyak yang tidak cocok, dan mohon maaf sekali-sekali perlu memang. Daripada terus-terusan menjalankan jamaah tapi yang tidak tersampaikan kan malah repot ya. Ada Allah wa iyyakum ajma'in, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.